Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah yaitu tentang pidana. Dalam Islam, jinayah. Pidana dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah, yang berasal dari kata Arab jana yajna yang berarti melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jinayah mencakup seluruh bentuk tindakan kriminal atau pelanggaran yang dikenai hukuman dalam syariat Islam. Hukum pidana Islam bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak individu, serta menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum jinayah dibagi menjadi 3 kategori utama: hudud, qisas diyat, dan ta'zir. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh hukuman hudud termasuk potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina yang telah menikah, serta cambuk bagi peminum khamar, minuman keras. Karena sifatnya yang sakral dan ketat, pelaksanaan hudud memerlukan bukti yang sangat kuat dan jelas. Sementara itu, qisas diyat adalah bentuk hukuman yang berkaitan dengan penganiayaan tubuh atau pembunuhan. Qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk membalas setimpal, yaitu nyawa dibalas nyawa, tetapi juga memberi ruang untuk memaafkan. Jika keluarga korban memilih memaafkan pelaku, maka pelaku wajib membayar diat atau uang ganti rugi. Hukum ini sangat menekankan nilai keadilan dan kemaafan dalam masyarakat. Kategori ketiga adalah ta'zir, yaitu hukuman yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, dan diserahkan kepada wewenang hakim atau pemerintah. Ta'zir mencakup segala bentuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam hudud dan qisas, seperti korupsi, penyebaran hoaks atau pelecehan. Bentuk hukumannya pun bervariasi, mulai dari nasihat, denda, penjara, hingga hukuman fisik sesuai pertimbangan kemaslahatan. Dalam sistem jinayah Islam, penegakan keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukuman, tetapi juga prosesnya. Prinsip kehati-hatian, ihtiyat, kejelasan bukti, bayina, dan tidak adanya paksaan sangat dijunjung tinggi. Seorang terdakwa tidak dapat dihukum tanpa bukti kuat, dan pengakuan harus diberikan secara sadar, tanpa tekanan. Hal ini mencerminkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tujuan utama dari hukum jinayah adalah menjaga 5 maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, hukuman dalam Islam bukan semata untuk balas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan. Sistem ini memadukan antara unsur spiritual, sosial, dan hukum dalam satu kerangka yang harmonis. Meskipun hukum jinayah Islam memiliki aturan yang ketat, ia tetap relevan dan fleksibel dalam penerapannya melalui ijtihad ulama dan pertimbangan maslahat. Dalam konteks negara modern, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang berusaha mengkaji ulang penerapan hukum jinayah agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan universal dan sistem hukum positif, tanpa mengesampingkan prinsip dasar syariah. Kesimpulannya, hukum pidana dalam Islam jinayah merupakan bagian integral dari syariat Islam yang berorientasi pada keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan moral individu. Ia bukan sekadar sistem penghukuman, melainkan juga alat pendidikan dan pembinaan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dan beradab. Salurkan wakaf Anda di Citibank, BRI 06690 100 139 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.